Shalom, ini ceramah yang terakhir untuk hari yang kedua. Kita akan pindah ke Matius pasal 7 dan kita akan membaca. Jadi saya akan membaca pasal 7 dan tolong mengikuti saya dalam kitab suci masing-masing. Ini dikatakan Yesus, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inilah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita akan berhenti di situ dan membahas tentang Matius pasal 7. Saya mau mengulangi gambar yang kita pakai dalam mata kuliah ini. Ada gunung, itu formasi rohani.
Dan dasarnya itu firman Tuhan. Cuaca atau suasana itu ibadah murni. Kehidupan kita yang total diserahkan kepada Tuhan. Dan batu-batu yang pertama itu hati, motivasi, karakter kita sebagai anak-anak Allah. Dan alat-alat yang dipakai untuk mendaki gunung itu disiplin-disiplin rohani. Disiplin memberi, disiplin berdoa, disiplin berpuasa, disiplin kekayaan, disiplin kepercayaan dan lain sebagainya. Dan disiplin kesunyian dan semuanya. Jadi disiplin-disiplin apapun bisa dipakai sebagai alat untuk mendaki gunung itu. Nah, kami mau ke puncaknya, tempat yang terakhir. Yesus sudah ada, Yesus sudah mendahului. Ibrani pasal 12. Tetapi kita tetap mau mendaki gunung. Nah, kita tidak sendiri. Ada beberapa orang lain, ada mentor-mentor kita yang mendahului kita, dan ada mentee yang di belakang, yang kita membantu, kita mendorong, kita menguatkan. Jadi formasi rohani bukan sesuatu yang pribadi saja, tetapi formasi rohani di dalam komunitas, di dalam masyarakat. Jadi kita beberapa orang mendaki gunung itu bersama-sama. Ada yang kita membantu, ada yang membantu kita. Tetapi kita bersama-sama. Jadi kita mulai sedikit mengarah kepada hari yang ketiga mengenai formasi rohani atau Christian spirituality dan pelayanan. Tetapi sebagai pendahuluan, mari kita melihat Matius pasal 7. Di dalam pasal 7 di Matius, kita terus-menerus berpikir tentang bagaimana kita bisa hidup untuk kemuliaan Yesus dan hidup sama seperti Yesus. Bagaimana orang-orang percaya mengikuti Yesus dan menolong orang lain untuk mengikuti Yesus. Buah-buah apa yang mereka hasilkan. Dan bagaimana mereka harus berpikir tentang orang lain. Kita harus melihat hati kita sendiri dan percaya kepada Yesus dan menaati Yesus dengan hati kita yang sepenuhnya, seutuhnya. Dalam Matius pasal 7 ayat 1-12 kita lihat kepentingan kepercayaan yang utuh, yang sempurna. Kita bisa mementingkan kepercayaan kita pada waktu kita mencoba memahami orang lain melalui lensa cermin. Lensa cermin. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi. Apa artinya menghakimi? Waktu saya melayani sebagai seorang pendeta dan harus coaching seseorang, mereka hampir selalu berkata, Bapak tidak boleh menghakimi saya. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita ini bisa berarti beberapa hal. Kadang-kadang memikirkan atau berpikir tentang sesuatu. Jadi kata Yunani itu bisa dimengerti atau diartikan sebagai berpikir secara dalam tentang sesuatu. Kadang-kadang kata itu berarti menyalahkan atau menjatuhkan hukuman. Seperti dalam Yohanes pasal 3:17, kata itu dipakai. Anak manusia datang bukan untuk menghakimi, menjatuhkan, condemn dalam bahasa Inggrisnya. Contoh Roma pasal 2 ayat 1, orang Yahudi menghakimi orang bukan Yahudi. Jadi ini dari segi negatif, ini gaya negatif. Kadang-kadang kata ini berarti saling menghakimi oleh karena hati nurani. Dari Roma pasal 14 membahas tentang itu. Jadi menghakimi karena hati nurani. Juga ada kitab-kitab yang mendorong menghakimi. 1 Korintus pasal 5 ayat 3, ada orang jahat, ada orang yang berbuat dosa besar di dalam jemaat. Paulus mendorong jemaat untuk menghakimi orang itu. Galatia pasal
6 ayat 1, kata menghakimi dipakai secara positif, secara sesuatu yang baik dilakukan, juga dalam Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20. Di dalam Matius pasal 7, kata menghakimi berarti kita tidak boleh menyalahkan atau menjatuhkan hukuman. Hanya Allah mempunyai hak untuk itu. Kita tidak boleh mengambil keputusan untuk hukuman orang lain. Kita tidak bisa. Kita bukan hakim. Hanya Allah itu hakim. Jadi itu maksud Yesus. Nah, waktu kita menganggap kita sendiri sebagai orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita akan melihat orang lain sesuai dengan pandangan itu. Kalau saya lupa akan kasih karunia Allah di dalam kehidupan saya akan menghakimi orang lain. Karena kalau saya mulai berpikir, oh ya saya cukup spesial, saya bisa buat ini, buat itu, dan saya lupa, saya sebenarnya orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kalau saya lupa itu, kecenderungan itu lebih gampang saya akan menghakimi orang lain. Bisa lihat Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di dalam perumpamaan itu tentang anak yang hilang. Masalahnya kakak anak yang keluar dan kembali dan diterima oleh bapaknya. Kakaknya dia lupa kasih bapaknya. Dia lupa kasih yang dia terima selama beberapa tahun. Dan dia merasa dia seperti budak saja, bukan anak lagi. Jadi dia siap atau lebih gampang dia menghakimi adiknya, anak yang kembali, karena dia lupa kasih Allah Bapa, kasih bapaknya, maksud saya. Nah, Yesus memberitakan perumpamaan itu kepada orang Farisi untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa memang mereka seperti anak sulung itu yang lupa akan kasih Allah, pengampunan Allah, sampai mereka siap untuk menghakimi orang lain. Kita harus mengukur diri kita sendiri dengan standar Allah, bukan standar orang lain. Kalau kita mengingat pengampunan yang kita terima, kita akan mengampuni orang lain. Seperti yang ada di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Kita harus berdoa sesuai dengan Mazmur pasal 139, 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi Tuhan, selidikilah hatiku. Aku tidak mau menghakimi orang lain. Aku tidak mau menyalahkan orang lain. Aku tidak mampu. Aku tidak berhak untuk buat itu. Saya mau ingat, saya diampuni. Saya dibebaskan dari dosa. Tolong saya melihat orang, memandang orang dari pandangan atau perspektif itu. Di dalam kepercayaan kita harus memakai perspektif ini. Kita harus mengingat perspektif ini tentang siapakah kita di depan Tuhan, siapakah orang lain di depan Tuhan, sampai kita tidak menghakimi mereka dan lupa ada sesuatu di dalam mata kita yang menghalangi kita untuk melihat dengan jelas. Juga kita harus memakai hikmat mengenai kebenaran dan Injil. Khususnya ini berkaitan dengan pelayanan. Dalam ayat yang ke-6. Dengan sengaja, Yesus memakai contoh mutiara, bukan batu-batu. Mengapa? Menurut Bapak Ibu. Mengapa Yesus pakai contoh mutiara? Karena Injil yang kita punyai sangat berharga, sangat mahal, seperti harta benda yang sangat luar biasa, yaitu kasih karunia Allah dan pengampunan. Itu mutiara, sesuatu yang luar biasa.
Tidak semua orang akan menerima Injil itu. Ada yang akan menolak, ada yang akan menganiaya, akan ada yang tertawa saja, ada yang akan menerima, tetapi ada yang menolak saja. Beberapa orang akan menolak Injil ini dan juga mengejar orang yang menyampaikan Injil ini. Mereka akan terus-menerus menolak Injil sehingga mereka tidak bisa mendengar lagi. Seperti telinga mereka tutup. Ada cukup banyak contoh dalam nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang mana Allah mengatakan bahwa telinga mereka tutup. Telinga mereka tidak lagi dengar. Seperti hati mereka seperti batu berlian. Keras sekali. Ini Zakaria pasal 7 kalau saya tidak salah. Orang Israel menjadi seperti batu berlian. Mereka tidak mau dengar. Maksudnya keras sekali. Jadi ini orang yang tidak lagi akan dengar Injil itu. Nah, kita tidak boleh membenci orang itu waktu kita dibenci. Kita harus kembali mengasihi dan menyampaikan Injil kepada orang lain. Dan kita harus sabar karena mungkin ada anjing atau babi yang tidak menolak terus-menerus. Kita harus memakai hikmat. Kita harus hidup di dalam dunia ini supaya anjing pun bisa diubahkan oleh teladan kita. Nah, maksud saya, kadang-kadang kita menyampaikan Injil itu ditolak. Tidak apa-apa. Kita pindah, pergi ke orang lain. Itu bukan tanggung jawab kita untuk mengubahkan orang. Itu tanggung jawab Roh Kudus. Tanggung jawab kita menyampaikan kesaksian, menyampaikan Injil, menceritakan tentang Yesus. Dan kalau ada orang yang bilang, oh saya tidak mau dengar. Ya tidak apa-apa, pergi, pindah ke orang lain. Jangan terus-menerus melempar makanan kepada babi yang akan menginjak-injaknya. Itu maksudnya. Tapi kadang-kadang seperti yang saya katakan, anjing itu dan babi itu akan bertobat. Kita harus mendoakan mereka saja. Nah, mengenai kepercayaan, kita harus tetap teguh. Kita harus teguh. Keteguhan penting untuk semua hal, tetapi khususnya di dalam konteks mencari Allah dan kepercayaan. Di dalam Lukas pasal 18, Yesus menceritakan tentang satu perumpamaan. Saya akan menemukan itu dalam HP saya yang kurang ideal pakai ini, tapi ya apa yang bisa dibuat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan lagi dan dia menjelaskan begini. Dia mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, aduh, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini seperti hiperbola yang dipakai Yesus. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, yang lalim. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kita terus teguh.
Karena Tuhan kita baik, bukan seperti hakim lalim itu, hakim yang hanya memperhatikan si janda itu karena dia mengganggu dia. Tapi Allah bukan seperti itu. Jadi Yesus mengatakan 3 kata kerja yang dipakai dalam Matius pasal 7 ayat 7 adalah kata-kata perintah. Kita harus teguh waktu kita meminta sesuatu dari Allah. Kita harus teguh waktu kita mencari Allah. Kita harus teguh waktu kita mengetok pintu Allah. Jadi mintalah, carilah, tetoklah. Dan semua perintah di ini berarti kita harus terus-menerus teguh dalam mencari Tuhan, dalam meminta dari Tuhan. Seperti perlombaan di antara kura-kura dan kelinci. Kura-kura terus-menerus berlari walaupun pelan, lambat. Kelinci berlari cepat tetapi tidak teguh. Dia tidur dan kura-kura itu menang. Kita harus ingin meminta sesuatu dari Allah. Ini kuncinya. Kita harus ingin meminta sesuatu. Berarti kita sadar kita perlu Tuhan. Kembali ke Matius pasal 5 ayat 3. Orang miskin di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi kita harus sadar tanpa Tuhan saya bukan seseorang. Saya tidak ada arti. Jadi orang ini harus meminta sesuatu. Harus ingin meminta sesuatu. Kita harus ingin mencari Allah. Kita harus ingin mengetok pintu Allah. Jadi ini sangat penting bagi kita. Terus minta, terus mencari, terus mengetok. Dan kemudian mengenai kepercayaan kita, kita harus mencari Allah dengan setia. Dengan setia. Kita akan mencari apa yang penting menurut kita. Jika Allah sangat penting menurut kita, kita akan mencari Allah. Kita meminta, mencari, mengetok karena kita berharap bahwa kita akan diberikan, akan mendapat, pintu Allah akan dibukakan. Kepercayaan kita akan mempengaruhi keputusan kita. Bisa lihat Ibrani pasal 11 ayat 6 yang mendefinisikan atau mengartikan iman. Iman itu mencari Tuhan walaupun tidak bisa lihat. Ini kepastian. Walaupun tidak bisa lihat. Kepastian bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kita. Jadi ada kaitan dengan kepercayaan dan formasi rohani pasti. Karena kalau kita percaya Allah itu pusat kita, Allah itu yang sangat penting, itu akan mendorong kita untuk terus meminta, terus mencari, terus mengetuk pintunya. Kemudian untuk topik yang terakhir untuk hari ini, dan kemudian ada diskusi, refleksi pribadi, adalah keperluan buah-buah dalam ayat yang ke-13 sampai 23. Jalan kepercayaan adalah jalan yang sempit dan kadang-kadang sulit. Tetapi kesulitan-kesulitan di dalam jalan ini menghasilkan buah-buah. Ada hakikat jalan yang lebar itu apa? Jalan ini adalah jalan di tengah kota. Secara metaforis. Jalan di mana ada orang Farisi dan orang munafik yang suka dilihat oleh orang lain. Jalan ini adalah jalan di mana ide baru disampaikan yang bergeser dari firman Tuhan dan Injil. Jalan ini adalah jalan yang mudah. Di jalan itu ada orang-orang yang berkata, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jalan ini jalan moralitas yang mudah dan bebas. Ini jalan dengan banyak orang. Jalan ini lebar, oleh karena banyak agama bisa tinggal bersama-sama. Banyak ide diterima, yaitu banyak filsafat. Ini jalan Lot
kita bisa membandingkan dalam Kejadian pasal 13. Lot melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Kelihatannya baik, tetapi jalan itu menuntun ke Sodom dan Gomora. Ada tanda-tanda di jalan ini atau iklan di jalan ini yang berkata, semua jalan menuntun kepada Allah. Engkau adalah nomor 1. Iklan untuk dosa, seksualitas yang kurang baik, dan banyak kejahatan. Banyak orang berjalan di jalan ini, tetapi jalan ini menuntun ke kematian. Bagaimana hakikat jalan yang sempit? Jalan ini sempit, kecil. Ada banyak orang yang akan mencoba membuka jalan ini dengan kekuasaan sendiri. Tetapi hanya satu jalan kepada Allah. Hanya ada satu gerbang untuk naik sebuah pesawat. Sebentar saya harap akan naik pesawat kembali ke Indonesia. Kalau saya coba naik pesawat dari daerah yang diisi dengan barang-barang atau bagasi, ya pasti saya akan ditolak. Mungkin harus masuk penjara. Hanya satu pintu yang bisa dipakai untuk penumpang untuk masuk pesawat. Jadi satu jalan saja, satu gerbang saja, itu Yesus Kristus, Yohanes pasal 10, yang akan masuk kepada Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 6. Jalan ini sulit. Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani untuk sulit hampir sama dengan kata yang dipakai untuk sempit. Ada duri-duri, pencobaan, kesulitan. Itu sebabnya kita harus terus meminta, mencari, dan mengetuk di pintu. Di jalan ini kita menerima kekuasaan dari Allah. Dia berjanji, sudah mulai dengan Tuhan, akan menggenapi semuanya. Akan terus sampai ke yang terakhir. Dia menyertai kita. Tidak terlalu banyak orang di jalan ini. Hal ini realitas, bukan keinginan Tuhan, tetapi ini realitas oleh karena dosa, oleh karena banyak orang hatinya degil. Jalan ini menuntun ke hidup yang kekal. Contoh jalan ini, jalan Yesus ke salib. Tetapi setelah penderitaan, jalan ini menuntun kepada kemuliaan. Dua jalan. Dua pilihan. Dan dalam formasi rohani, pada waktu kami mendaki gunung itu, sering ada keputusan. Ambil jalan yang mudah, yang mana ada banyak orang, atau ambil jalan yang mungkin lebih susah, yang mana Yesus sudah mendahului kita. Kalau kita mau bertumbuh secara formasi rohani, di dalam formasi rohani, kalau kita mau mendekati Tuhan, kita harus pakai jalan yang dipakai Yesus lebih dahulu. Dan yang menarik, Yesus bicara tentang jalan kepercayaan yang akan menghasilkan buah-buah. Pada waktu kami tinggal di dalam pastori di Amerika Serikat, pada waktu saya pendeta, ada halaman yang cukup besar di belakang, banyak rumput. Saya harus potong rumput itu setiap minggu. Dan ada tanaman yang bertumbuh dalam rumput itu, di tengah rumput. Dan tanaman itu bisa dimakan. Namanya dalam bahasa Inggris rhubarb. Itu bisa dibuat satu kue, atau bisa masuk satu salad, dan lain sebagainya. Dan itu mengganggu saya karena saya harus potong rumput, tapi selalu ada rhubarb ini, tanaman. Jadi
saya agak malas tadi, saya potong saja. Nah, Ibu Laura bertanya, kenapa buat itu? Kenapa potong itu yang bisa dimakan? Tapi saya terus potong-potong sampai rhubarb itu tidak bertumbuh lagi. Nah, rhubarb itu agak aneh antara rumput-rumput. Nah, Yesus buat beberapa ilustrasi di sini bahwa buah-buah akan didapatkan dari pohonnya yang cocok. Jadi menurut saya, ya Ibu Laura tidak setuju. Tapi menurut saya rhubarb itu tidak cocok dalam rumput. Nah, pohon apel akan memberi buah apel. Pohon kelapa akan memberi buah kelapa. Pohon mangga, buah mangga, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah dan kepercayaan kepada Allah akan berbuah-buah sesuai dengan itu. Mereka akan berbuah-buah yang baik. Yesus mengaplikasikan prinsip buah-buah kepada kehidupan kita. Kita akan dikenalkan oleh karena buah-buah kita. Nah, itu menarik. Walaupun kita tidak boleh menghakimi, kita bisa menguji orang lain dari buah-buah mereka. Nah, sebenarnya ada serigala di dalam jemaat-jemaat kita. Mereka hanya mau makan domba-domba. Mereka tidak mau belajar. Mereka tidak mau mendekati Tuhan. Mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Mereka tidak dimiliki oleh Tuhan. Mereka serigala. Kita bisa tahu siapa yang serigala dan siapa yang domba-domba. Bagaimana? Dari buah-buah. Lihat Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai 10. Allah menjelaskan karakter serigala yang ada untuk makan buah-buah. Kadang-kadang serigala adalah pendeta. Nah, itu serius kalau begitu. Jadi buah apa yang diharapkan oleh Tuhan? Kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak berarti sempurna. Tetapi orang yang kita bisa lihat. Orang yang haus akan Tuhan. Orang yang lapar. Orang yang meminta. Orang yang mencari. Orang yang mengetok pintu Tuhan. Macam buah apa yang diinginkan oleh Yesus. Lihat Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 14. Diam di dalam firman. Orang yang diam di dalam Yesus dan firman-Nya diam di dalam orang itu akan berbuah banyak. Orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Orang yang mengasihi. Seperti itu juga. Pohon yang membuktikan bahwa pohon ini sudah mengikuti Yesus. Bukti apa? Buah yang baik. Bagaimana pohon menjadi pohon yang baik? Sebenarnya harus ada akar-akar yang baik. Atau dasar firman Tuhan. Harus ada keadaan yang baik. Cuaca, air, matahari. Itu ibadah murni. Allah sudah tahu keadaan apa yang kita perlu. Jadi kalau kita mau menempatkan kita sendiri dalam cuaca atau suasana yang baik. Dalam ibadah murni. Ibadah yang sungguh-sungguh. Dan buah itu atau pohon itu harus ditamani dengan pohon-pohon lain. Kita bertumbuh. Banyak pohon perlu pohon lain supaya mereka berbuah. Kita perlu orang Kristen lain. Formasi rohani dalam masyarakat, dalam komunitas. Dan pemelihara yang baik. Kita dipelihara oleh Allah Bapa. Kadang-kadang hal ini menyedihkan kita. Tetapi kita lebih sehat dan kudus nanti. Allah menjelaskan dalam Ibrani pasal 12 bahwa disiplin kadang-kadang menyakiti kita. Tetapi sama seperti seorang ayah mendisiplin anak-anaknya karena dia mengasihi anaknya. Sama seperti itu Allah kadang-kadang mendisiplin kita supaya kita lebih kudus, supaya kita bisa berbuah banyak. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah dan kepercayaan kepada Allah akan dikenal oleh Yesus sendiri. Perbuatan-perbuatan bukan bukti untuk kepercayaan.
walaupun buah-buah harus ada. Kita harus mengenal Yesus dan Yesus harus mengenal kita. Maksud saya, kadang-kadang kita membiarkan perbuatan rohani atau hal-hal yang dianggap rohani, karunia yang bisa dilihat, dan kita membiarkan itu untuk membuktikan bahwa orang itu orang dekat dengan Tuhan. Sebenarnya apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. Kalau saya bisa iman yang besar, atau saya punya karunia yang luar biasa tanpa kasih, itu seperti suara yang nyaring, tidak ada arti. Francis Bacon, seorang filsafat di Inggris pada abad yang ke-17, berkata begini, bukan apa dimakan, tetapi apa yang dicernakan yang menguatkan kita. Bukan apa yang kita dapat, tetapi apa yang kita tabung yang membuat kita kaya. Bukan apa yang kita baca, tetapi apa yang kita ingat yang mendidikkan kita. Bukan apa yang kita khotbah atau doa, tetapi apa yang kita percaya dan buat yang membuat kita orang-orang Kristen. Jadi buah sangat penting dan akan menolong kita sebagai pemimpin rohaniawan atau pendeta gembala untuk menolong orang lain. Kalau mereka belum berbuah, kenapa? Mungkin ada masalah, mungkin ada situasi dalam rumah tangga, mungkin mereka kurang puas di dalam jemaat dan harus didorong sedikit. Kita bisa menyelidiki situasi itu atau memeriksa sendiri. Kalau kita belum efektif sebagai gembala, mungkin domba-domba belum berbuah oleh karena itu. Domba akan ikut teladan gembala. Jadi kita sebagai gembala, pemimpin, harus memeriksa diri dulu. Lihat Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Supaya kita bisa memastikan bahwa kita dekat dengan Tuhan, dan kemudian kita bisa membantu orang lain yang belum berbuah. Nah, untuk renungan sendiri dan untuk diskusi dalam kelompok, dalam grup WA, memikirkan tentang beberapa soal ini. Apa hubungan yang pertama, apa hubungan antara formasi rohani dan kepercayaan? Memikirkan tentang itu. Jangan bertanya cepat, tapi sedikit lebih dalam. Apa hubungan antara formasi rohani dan kepercayaan? Yang kedua, macam serigala apa yang ada di dalam gereja sekarang? Ada pengalaman dengan serigala. Saya punya beberapa pengalaman yang saya harus mengusir serigala dari gereja. Itu susah sekali. Tapi itu harus dilakukan karena serigala ada untuk makan domba-domba. Jadi macam apa? Macam serigala apa? Apa yang berbeda di antara ini yang ketiga? Apa yang berbeda di antara menghakimi orang lain dan mengenal atau memeriksa buah mereka? Coba memikirkan itu dan kasih tanggapan. Dan yang terakhir, adakah contoh di dalam pelayanan hari ini, masa kini, mengenai memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi? Jadi ada contoh yang bisa membantu kita semua yang Bapak Ibu alami dalam pelayanan, yang mana memberikan barang yang kudus kepada anjing atau melemparkan mutiara kepada babi. Jadi tolong ambil waktu untuk memikirkan tentang ini dan nanti kirim respons lewat WA. Tuhan memberkati.